etika Islam dalam bergaul dengan bagaimana cara mengamalkan sikap yang baik dalam bergaul itu. Sebelum kita jauh mempelajari pelajaran selanjutnya, saya mau refleksi kembali, mau evaluasi kembali tentang pelajaran yang lalu mengenai pengertian etika bergaul dan contoh-contohnya. Ada yang masih ingat apa pengertiannya etika bergaul? Ada yang masih ingat? Etika bergaul, kata kunci kita ambil bisa etika dan bergaul. Jadi supaya kita bisa lebih paham lagi, kita jabarkan dulu, kita pisah-pisahkan dulu, yaitu tentang etika dan tentang bergaul. Apa itu etika? Apa? Etika adalah ilmu tentang ada yang baik dan ada yang buruk. Ya, silakan. Tentang hak dan kewajiban. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, siapa namanya? Hasia. Nah, kata kunci yang diberikan temannya tadi, etika adalah apa? Tentang bergaul. Bagaimana cara menata pergaulan kita? Bagaimana cara kemudian kita bisa bergaul dengan baik, baik kepada orang lain, kepada saudara, kepada kerabat dan sebagainya. Ada yang bisa sebutkan contoh etika bergaul yang baik? Ada yang bisa sebutkan sini? Contohnya satu. Coba Bu Nadine bisa? Bisa? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Contohnya saja. Saya akan. Saling menghargai. Saling menghargai. Tepuk tangan dulu untuk teman yang luar biasa ini. Karena kita sudah cerahkan pikirannya, ternyata cerah kembali mengingat pelajaran yang lalu. Siapa namanya tadi? Masita. Oke, itu gambaran sedikit tentang pelajaran yang lalu. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama kita akan menganalisis etika Islam dalam bergaul kepada teman sebaya, kepada orang tua dan kepada orang yang lebih muda. Orang tua, teman sebaya, dan orang yang lebih muda. Maka dari itu, di sini saya sediakan PowerPoint, saya sediakan materi, tapi nanti kita akan kembali ke sini karena hari ini kita akan pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kelompok. Jadi saya berikan dulu bahan bacaan terkait dengan materi hari ini. Silakan kalian baca. Saya kasih waktu kurang lebih 5 atau 10 menit. Silakan kalian adik-adikku semua identifikasi. Kalian baca di situ secara cermat tentang hal-hal penting terkait dengan pelajaran hari ini, yaitu etika dalam bergaul. Jadi kalian mencari sumber, mencari informasi melalui teks bacaan yang sudah disiapkan. Paham? Oke. Saya kasih waktu kurang lebih 5 atau 10 menit. Silakan bagikan ke teman. Nanti akan dibagi kelompoknya berdasarkan secara acak. Silakan yang ini yang belum dapat. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Oke, usahakan menemukan 1 atau 2 hal poin yang membuat Anda bingung atau hal-hal yang Anda tidak pahami. Terkait ada 3 materi situ terkait etika bergaul kepada orang yang lebih tua, etika bergaul kepada teman sebaya, dan etika bergaul kepada anak yang lebih muda. Tentang etika bergaul terhadap lawan jenis, insya Allah kita akan bahas nanti di selanjutnya setelah kita selesaikan materi. Jadi saat ini temukan poin yang tidak kamu pahami dari bacaan itu, kemudian ajukan pertanyaan minimal 3. Paham? Nanti saya tulis. Oke, waktunya habis. Saya harap kalian sudah cermati isi daripada
bacaan yang ada di situ. Oke, sekarang adakah di antara kalian yang menemukan hal-hal yang membuat Anda bingung atau hal-hal yang belum Anda pahami dari bacaan yang disediakan tadi? Silakan munculkan dalam bentuk pertanyaan. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Ada yang dapat hal-hal yang membingungkan? Siapa nama tak? Atas nama Mega Rahma. Ya, apa yang Anda tidak pahami daripada konteks yang disediakan tadi terkait dengan materi kita hari ini? Kalau kita bergaul sama orang yang lebih tua, apa yang harus dihindari ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua? Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk tepuk tangan. Hal-hal yang harus dihindari, ketika bergaul dengan orang yang lebih saat bergaul dengan orang yang lebih tua. Apa yang harus dihindari? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira berikan atau munculkan poin-poin 1, 2 terkait dengan pertanyaan ini. Kalau bergaul dengan orang yang lebih tua, apa yang harus kita jaga? Angkat tangan, siapa yang tahu? Coba, siapa namanya? Rizka Aprilia. Oke, terkait dengan hal ini, apa yang harus kita hindari ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua? Rizka, silakan. Menghindari sikap yang tidak sopan. Menghindari sikap yang tidak sopan. Yang kedua, mungkin masih ada apa yang harus kita hindari? Siapa tadi? Najwa mungkin? Cara berbicara. Kontrol cara berbicaranya. Perbaiki cara berbicara. Tepuk tangan dulu untuk Naila. Semuanya, Najwa. Cara bicara. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian bergaul dengan orang yang lebih tua, tentu tidak sama pola bahasa kita kepada orang yang lebih muda. Karena orang yang lebih tua itu, sekalipun kita tidak lahir dari rahim mereka, termasuk orang guru-guru kita, paman kita, tante kita, semua itu adalah termasuk ukuran orang tua kita. Jadi kalau bicara sama orang yang lebih tua, jaga kesopanannya. Jangan bicara sama orang tua, mau ke mana sih lo? Tidak boleh begitu. Pasti kita mau kemana? Kalau Gundil, bagaimana biasanya kalau berbicara dengan orang tua? Harus sopan. Perbaiki bicaranya. Ya, kalau ada bahasa-bahasa yang kadang kita gunakan di antara teman-teman kita itu yang kita anggap itu sudah biasa, jangan coba-coba diangkat ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Pertanyaan kedua, apakah masih ada yang tidak dipahami? Silakan. Siapa namanya? Hasia. Apa pertanyaannya, Hasia? Menurut pendapat kamu, apakah norma pergaulan dalam berbicara? Seperti apakah aturan atau norma ya? Aturan pergaulan terhadap teman sebaya. Maksudnya ini, sebenarnya kalau kita bergaul dengan teman sebaya itu kira-kira seperti apa baiknya? Sekarang saya meminta kepada laki-laki, silakan laki-laki sebutkan 1 atau 2 poin yang mestinya kita lakukan ketika kita bergaul terhadap teman sebaya. Coba laki-lakinya, ada yang tahu? Coba, siapa? Asraf? Menjaga aibnya. Menjaga? Aibnya. Ya, menjaga aib. Ternyata ini yang tidak terpikirkan kepada kita.
Kita itu diperintahkan selalu menjaga aibnya teman kita. Paham? Jangan tahu keburukan temannya malah diumbar-umbar. Akhirnya nanti menimbulkan lagi konflik. Yang satu membenci, yang satu membenci. Padahal sesungguhnya kalau ada keburukan, itu kita ajak teman kita untuk berubah. Bukan malah diceritakan. Paham? Ya, oke anak-anakku sekalian, untuk merefresh lagi pemahaman kita. Sekarang kita kasih begini sama tangannya dulu, kasih press dulu. Ikuti apa yang saya bilang. Paham? Ikuti apa yang saya bilang. Jangan ikuti gerakan saya, tapi ikuti apa yang saya bilang. Tangan di atas. Goyangkan tangannya. Tangan di bawah. Saya bilang tangan di bawah, bukan tangan di tengah. Konsentrasi kembali. Oke, dengarkan apa yang saya bilang. Angkat tangannya, angkat saja, angkat tangannya. Jangan digoyangkan, jangan digoyangkan. Ikuti apa yang saya bilang. Oke, tepuk semangat. Semangat. Press kembali. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Siapa namanya? Dwi Salsabila. Apa pertanyaannya, Dwi? Apakah etika dalam pergaulan bisa membantu remaja dalam pergaulannya? Apakah etika dalam pergaulan bisa membantu remaja dalam pergaulannya? Bisa membantu remaja dalam bergaul. Baik, anak-anak sekalian, pada pertanyaan ini ada poin yang harus kita pahami. Poin yang harus kita pahami kembali kepada judul, yaitu tentang etika. Etika. Ada tidak anak-anakku sekalian yang tahu apa itu etika? Etika adalah, coba sebutkan poin pentingnya terkait dengan etika. Apa itu etika? Silakan, siapa namanya? Hasrah. Apa Hasrah? Etika. Oke, poin pentingnya satu, adab. Apalagi? Apa itu etika? Putra? Perilaku. Tepuk tangan dulu untuk kedua teman kita ini. Kalau kita mampu menjabarkan, mendefinisikan sesuatu, kita harus tahu dulu poin-poin pentingnya. Dan jangan sampai kita makan mangga, kita tidak tahu mangga namanya. Jadi kita tahu dulu, oh ini mangga, ini kulitnya. Seperti kita makan durian, kita tidak tahu, oh ternyata inilah yang dibilang nangka. Padahal itu adalah durian. Jadi kita tahu dulu kulitnya. Jadi apa-apa itu harus kita tahu dulu kulitnya. So, etika itu adalah adab. Adab itu kesopanan. Adab itu terbagi dua, ada adab yang baik, ada adab yang buruk. Dan terkait dengan pelajaran kita, fokus kepada adab yang baik. Perilaku yang baik, dan ini yang harus dijaga. Kembali ke pertanyaan, apakah adab, apakah perilaku, apakah etika dalam bergaul bisa membantu remaja? Membantu dalam hal apa? Dalam hal menjaga tingkat pergaulan, kesopanan, dan sebagainya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan teman ini? Kalau bisa, jawabannya, alasannya, kenapa? Kalau tidak, limaza, kenapa? Paham? Tapi saya mau dengar saja dulu, ya atau tidak. Ada yang bisa jawab? Apakah jawabannya ya atau tidak? Ya. Siapa? Ini dulu, Naila, jawabannya katanya ya. Kalau Mas Ita, jawabannya ya atau tidak? Ya. Ada yang bisa jabarkan di sini kenapa ya? Kenapa etika bergaul itu bisa membantu remaja? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Silakan, Rizka Aprilia. Karena
ketika kita sudah menjaga etika kita dalam pergaulan, maka kita sudah pasti akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, kalau kita sudah menjaga etika kita, pasti kedepannya akan berhati-hati supaya terhindar dari hal-hal yang buruk. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Satu kali namanya itu Rizka ya, Rizka Naila dengan Masita. Oke, anak-anak sekalian, itulah penjelasan singkat terkait dengan etika bergaul, baik kepada orang yang lebih tua, kepada teman sebaya, kepada orang yang lebih tua. Sekarang kita kooperatif dulu. Kita akan kerja kelompok terkait dengan pelajaran kita hari ini. Saya bagi kelompok dan pembagian kelompoknya itu secara acak. Kita tidak kita tidak pilih-pilih, kita acak terkait dengan kemampuan dan kalian berkolaborasi nanti dengan temannya. Dari bahan yang saya siapkan ini terkait dengan pelajaran hari ini, saya sediakan judul, sediakan gambar, kolaborasikan antara judul dengan gambar dan pelajaran hari ini. Silakan kalian bercerita di sini terkait satu, ada nanti yang akan dapat terkait akhlak pergaulan dalam remaja, ada yang akan dapat akhlak pergaulan dengan teman sebaya, dan akhlak bergaul dengan orang yang lebih tua. Oke? Kita acak saja kelompoknya. Kelompoknya ini satu orang. Dua orang. Kemudian silakan yang ini langsung dengan ini 3 orang. Silakan kalian bercerita, menulis hal-hal penting terkait dengan materi hari ini. Saya kasih waktu 10 menit. 3 orang, yang ini mundur sini. 2 orang saja. Kalian mundur sini. Nah, mana yang belum dapat? Ada Mi? Belum. Ya, 3 orang. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan kalian gambarkan, kolaborasikan antara gambar, judul dengan materi hari ini. Saya kasih. Oke, jadi gambaran itu jangan lari daripada panduan dan penjelasan Pak Guru tadi. Beri kesimpulan, kaitkan antara judul, gambar. Dan tulis sesuaikan dengan apa yang ada di pelajaran ini. Setelah menyimpulkan, siap-siap nanti beberapa orang maju ke depan sini untuk presentasikan apa yang kalian simpulkan hari ini. Sudah? Tulis poin-poin penting.
5 menit lagi. Manfaatkan waktu yang ada. Sudah, Dwi Salsabila. Sudah? Ya, silakan dibaca, dipahami, dan nanti bisa disimpulkan. Salah satu daripada teman kelompok misalkan saja, bisa dia naik. Nah, sudah serap. Nah, kalau sudah silakan dipahami baik-baik. Nah, silakan dilengkapi. Yang berani maju ke depan sini menyimpulkan atau menyampaikan apa yang kalian tulis terkait dengan judul dan kesesuaiannya dengan disesuaikan dengan gambar. Paham? Ada yang bisa maju? Ah, silakan Rizka Aprilia. Tepuk tangan dulu untuk Rizka. Yang lain tolong didengarkan baik-baik. Apa kesimpulan daripada gambar dan judul yang dibacakan oleh temannya? Nanti setelah dia baca, boleh salah seorang di antara kita mengajukan pertanyaan. Satu saja pertanyaannya. Ya, silakan Rizka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelompok yang saya dapatkan pada pagi hari ini ialah etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Pada gambar yang saya dapatkan terlihat bahwa seorang anak yang mencium tangan orang yang lebih tua merupakan sikap menghormati yang telah kita pelajari pada etika pada pagi hari ini. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan berbunyi, wahai Anas, hormatilah orang yang lebih tua dan sayangilah orang yang lebih muda, maka kau akan bertemu dengan huri surga. Hadis riwayat Baihaqi. Selain menghormati mereka, kita juga harus mendahulukan yang lebih tua, tetapi kita juga harus dapat menolak perintah mereka secara halus seperti yang buruk seperti menyetujui aulat. Yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-24. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, judul ternyata yang dia dapatkan adalah etika bergaul terhadap orang yang lebih tua. Dan pada gambar itu ada gambar seorang anak yang mencium tangan kedua orang tuanya. Paham? Nah,
wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Dan salah satu contohnya adalah bersalaman dan mencium tangan kedua orang tua. Terkait dengan ini, anak-anakku sekalian, adakah yang punya pertanyaan terkait dengan materi yang dipaparkan oleh temannya? Berikan satu pertanyaan. Ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Mega Rahma. Dengarkan baik-baik. Nanti dijawab. Kalau tidak bisa menjawab, akan dibantu oleh teman kelompoknya. Oke, silakan Mega Rahma. Apa pertanyaannya? Ya, oke. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang lebih tua itu ternyata dia tidak sopan sama kita? Apa kita harus tidak sopan juga? Apakah kita harus diam dan membisu? Bagaimana kira-kira? Silakan Rizka, berikan tanggapannya. Kalau orang yang lebih tua itu tidak hormat sama kita, apakah kita harus tidak hormat juga? Menurut saya kita tetap harus menghormati mereka, tapi kita boleh menasihati mereka secara halus agar mereka dapat berubah. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Bagaimana kelompok lain? Adakah pendapat lain selain daripada pendapat temannya? Ada? Kalau posisinya seperti ini, ada orang yang tidak hormat sama kita, orang yang sudah tua tidak hormat sama kita, jangan engkau membalas air tuba itu dengan air tuba. Kita tahu Nabi Ibrahim, kita tahu bagaimana ayahnya. Pernahkah dia berkata kasar sama ayahnya? Bahkan ini tentang akidah loh, ini tentang kepercayaan. Dia tidak pernah kasar sama orang tuanya meskipun dia berbeda. Tapi jangan engkau mengikuti ketika orang tua itu perintahkan hal-hal yang bisa membuat kita melanggar perintah Allah. Paham? Ketaatan kepada orang yang lebih tua berada di bawah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berbeda pandangan, jangan dicela, jangan dihina, tetaplah berbuat baik, karena itu adalah urusan kita kepada Allah. Jangan dibalas dengan keburukan juga. Baik, tepuk tangan dulu untuk Rizka Aprilia. Silakan dulu. Selanjutnya, saya masih meminta lagi satu kelompok untuk maju ke depan sini, presentasikan, berikan gambaran terkait dengan apa yang kita kertas apa yang kita dapatkan hari ini dari tugas kelompok. Silakan, ada yang berani? Iya, siapa namanya? Masita, silakan maju Masita. Silakan maju ke depan sini. Oke, silakan perkenalkan nama, bacakan kesimpulan daripada pelajaran kita yang kita dapatkan hari ini. Yang lain diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita. Jadi hari ini saya akan memberikan kesimpulan tentang terkait etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Ini hasil dari kerja kelompok saya dengan kelompok saya. Iya. Orang yang lebih muda adalah orang yang berumur lebih muda dari kita. Bisa anak, bisa adik kelas, bisa adik kandung, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyayangi orang yang lebih muda. Jangan sampai kita berkata bahwa dia bukan bagian dari keluarga kita, jadi kita bisa semena-mena dengan orang yang lebih muda. Jangan sampai kita berkata bahwa dia bukan bagian dari keluarga kita sehingga kita dapat membuli dan tidak berkata yang seharusnya. Yang kedua, membimbing kepada arah kebaikan. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa diperintahkan kepada pemuda yang apabila telah siap menikah, maka menikahlah, dan apabila belum siap menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu adalah sebagai perisai.
ketiga, memberikan teladan yang baik. Sebagai orang yang lebih tua, seharusnya kita berhak untuk memberikan teladan yang baik. Yang keempat, memberikan apresiasi atas pencapaian yang berharganya. Baik, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Atas kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Masita. Masita mendapatkan gambar apa, Masita? Etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Ada gambar anak duduk bersama dengan temannya dan kelihatannya semuanya seumuran, sama dengan kita sebaya. Apa? Apa judulmu? Oh, anak yang lebih muda. Anak yang lebih muda, gambarnya. Oh, tidak ada di sini. Ini anak yang lebih muda. Ada gambaran kasih sayang. Kasih sayang, bimbingan. Jadi terhadap anak yang lebih muda, jangan kita merasa kita sudah di atas daun, apalagi di atas awan, lama-lama jatuh. Tidak boleh. Seperti yang dipaparkan temannya tadi, luar biasa. Ada